Halo, selamat datang di YouTube channel Ngatur Duit. Kali ini kita masih ada dalam program video Nyimpen Duit, di mana program ini adalah program di mana kami mencoba berbagai jenis investasi atau metode penyimpanan uang yang ada di Indonesia. Kami memasukkan uang ke hampir semuanya dalam jumlah dari 20 juta sampai 100 juta untuk kita tunggu selama 1 tahun ke depan. Kira-kira metode nyimpen duit mana yang menarik, yang paling paling aman, paling memberikan kedamaian, memberikan bunga paling tinggi atau paling buat deg-degan dan lain-lain. Itu yang akan kita pelajari mulai awal November 2022 sampai nanti akhir Oktober 2023 nanti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nyimpen duit di Amarta. Amarta adalah apa, micro peer to peer lending yang nanti profilnya akan kita bahas seperti itu. Langsung aja. Uh, ini adalah ini project nyimpan duit dari berbagai jenis metode-metode pilihan investasi yang ada di Indonesia saat ini, termasuk deposito, tabungan berbunga tinggi dan lain. Ini semua akan kami coba dan akan kami buat videonya. Jadi bagi Anda yang ini penasaran dengan konten-konten lain di produk-produk yang lain, Anda bisa nonton video-video kami yang lain yang mungkin akan kami post di bulan-bulan yang akan datang. Seperti itu. Jadi ini pilihan-pilihannya dan kali ini kita akan fokus ke Amarta. Silahkan sebenarnya Anda googling sendiri Amarta itu apa. Saya cuma bantu jelaskan secara singkat aja. Amarta adalah startup yang bergerak di bidang micro peer to peer lending. Peer to peer lending adalah adalah apa, platform di mana yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan pinjaman uang dan orang yang memiliki kelebihan uang yang bisa dipinjamkan dengan imbal hasil bunga tentunya. Jadi ini bunga, jadi kita peer to peer lending itu kurang lebih mencoba mengambil sedikit peran dari perbankan. Perbankan selama ini untung besar karena melakukan penengah dari orang yang menabung ke orang yang mau meminjam. Peer to peer lending mencoba mempertemukan orang yang punya uang daripada ditabung bisa dimasukkan ke peer to peer lending dan dipertemukan dengan orang yang meminjam. Dan Amarta ini punya konsep yang menarik di mana mereka target market mereka, mitra mereka adalah orang-orang di pedesaan yang tidak mungkin disentuh oleh bank pada kondisinya saat ini. Jadi karena mungkin tidak punya jaminan, apa ya, tidak punya rekening bank dan lain-lain. Jadi mereka tidak mungkin unbankable itu ya. Ini orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh bank. Sebagai orang startup, Amarta sendiri saya tahu salah satu startup yang cukup dikenal, cukup punya nama di Indonesia. Valuasinya per 2022 ini ada di kisaran 100 juta sampai 250 juta dolar USD. Seperti itu ya, ada di level B, level C, B lah di antara startup yang belum IPO di Indonesia. Dia sudah mendapatkan pendanaan 63 juta dolar total. Jadi uang yang dimasukkan untuk membangun Amarta dari berbagai investor di seluruh dunia udah total dan 63 juta dolar. Jadi itulah profil Amarta. Silakan Anda googling sendiri foundernya siapa, cukup terkenal dan lain-lain. Ide Amarta ini salah satu yang membuat saya cukup tertarik karena memang sebelum ada Amarta pun saya tertarik dengan sosok yang beberapa tahun lalu dapat penghargaan Nobel Prize dan Presidential Award dari Obama. Dia adalah orang Bangladesh bernama Muhammad Yunus. Kayak gitu. Dia membuat Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank inilah adalah bank rakyat kecil, bank ibu-ibu bahkan, nanti saya jelaskan, yang dibuat di Bangladesh yang berhasil mentransformasi ekonomi orang-orang di Bangladesh. Dengan cara peer-to-peer lending tadi, meminjamkan uang dari orang yang punya duit ke orang yang butuh duit. Tapi orang-orang yang nggak bisa disentuh bank. Karena begitu suksesnya modelnya, dia dapat penghargaan Nobel Prize dan dapat penghargaan dari Barack Obama, Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Seperti itu. Ide inilah yang dicontoh oleh Amarta di Indonesia.
Jadi sederhananya apa yang dilakukan Amarta, Amarta itu meminjamkan modal usaha untuk wanita-wanita di pedesaan yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Jadi kunci utamanya adalah ibu-ibu wanita. Nggak ada seorang laki-laki pun yang bisa dapat pendanaan menjadi mitra Amarta, meminjam uang melalui Amarta. Ini fokusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena Grameen Bank pun seperti itu. Jadi ini sedikit Anda bisa googling tentunya. Kalau Anda mau invest di sini, Anda wajib googling mencari tahu Anda yang butuh tahu. Cuma ini saya ambil dari Instagram Amarta. Jadi di sini konsep sederhananya Amarta memiliki skema mitigasi risiko yang dikenal dengan tanggung renteng, bertujuan menekan angka gagal bayar. Sorry. Para mitra Amarta tergabung dalam kelompok renteng majelis mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya untuk melakukan pembayaran. Jadi sederhananya, kalau Anda misalnya tinggal di pedesaan, Anda mau meminjam uang di Amarta, pertama Anda harus mengumpulkan sekumpulan sejumlah ibu-ibu yang komit. Yuk kita sama-sama punya usaha, sama-sama butuh pinjaman. Daripada ke rentenir, mendingan kita ke Amarta, minjam melalui Amarta. Saya lupa jumlahnya 10 atau 20 orang ibu-ibu berkumpul. Udah itu mengundang perwakilan dari Amarta untuk datang, untuk menilai, untuk memberi edukasi dan lain-lain. Itu berlangsung seterusnya sepanjang tahun. Dari awal mula-mula sampai pembayarannya lunas. Jadi diundang perwakilan Amarta untuk mengedukasi, dan mereka ibu-ibu itu disebut kelompok renteng atau majelis. Mereka wajib bertemu rutin setiap minggu ibu-ibu itu untuk membangun hubungan. Nah, kalau salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran, maka anggota kelompok lainnya akan melakukan tanggung renteng atau patungan sehingga pembayaran tetap berjalan dan gagal bayar sangat minim terjadi. Ini proyeknya. Jadi ibu-ibunya disuruh ngumpul, dikasih edukasi, pengajaran keuangan dan lain-lain. Udah itu mereka juga bertanggung jawab ngebantuin kalau ada rekannya di situ gagal bayar atau nggak sanggup bayar cicilan. Jadi bayarnya nggak full. Ini dibayar setiap minggu. Anda minjemin 10 juta misalnya, 5 juta dibayar setiap minggu. Seminggu 100.000 seperti itu sampai 50 minggu. Beserta bunganya, seperti itu. Jadi itulah konsep Amarta yang terbukti sangat berhasil menekan gagal bayar. Karena peer-to-peer lending ini adalah kuncinya gagal bayar. Karena kalau Anda nabung, Anda nggak pernah menanggung risiko di mana Anda mau ngambil duit tiba-tiba bank, aduh maaf, kreditur saya gagal bayar nih. Nah, orang yang minjem duit di saya gagal bayar, jadi saya nggak bisa mengembalikan tabungan Anda. Enggak kan? Semua risiko itu ditanggung oleh bank. Risikonya dihitung oleh bank, ditanggung oleh bank. Tapi dari Amarta, kalau orang ibu-ibunya gagal bayar, terlepas dari dia sudah ditanggung temannya, majelisnya dan lain-lain, Andalah sebagai peminjam, kitalah sebagai peminjam yang harus menanggung risikonya. Tapi terlepas dari itu, OJK sudah OJK sudah mengawasi ini Amarta, aktivitas Amarta, dan di website Amarta Anda bisa nonton sampai 2021 pendanaan yang berhasil disalurkan sudah lebih dari 2 triliun. Ini setahun setelah pandemi dia berhasil pendanaan 2 triliun, dan tingkat keberhasilan bayar TKB 10-nya di tahun 2020 itu 99,62%. Apa itu TKB 50? TKB 50 adalah tingkat keberhasilan penyelenggara peer-to-peer lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban meminjam dalam waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jadi ini artinya apa? Kalau ini 99,62%, berarti dari 10.000 orang mitra ini Amarta dari tahun 2020, dari 10.000 orang cuma 38 yang gagal bayar. 9.962-nya berhasil bayar. Tapi dalam jangka waktu maksimum 90
90 hari sejak jatuh tempo. Jadi mungkin ada yang telat-telat, orang di kampung bisa aja kan dia bertani hujan besar dan lain, ada aja. Mungkin telat bayar dan lain. Tapi dalam waktu kurang dari 90 hari setelah jatuh tempo berhasil lunas. Dan itu persentasinya 99,62%. Ini jauh lebih besar dari bank. Tingkat gagal bayar di bank itu lebih besar dari ini. Ini sangat kecil. Jadi metode yang berhasil dilakukan di Bangladesh ini, at least dari data ini terbukti berhasil dilakukan di Indonesia. Kayak gitu. Jadi itulah yang membuat saya cukup tertarik karena ini resikonya, dan dari data ini dibilang ya berhasil. Secara total pun TKB-nya cuma udah 98,76. Bahkan dibanding peer-to-peer lending lain, Amarta memang bunganya bisa dibilang paling kecil dibanding yang nanti akan kami bahas di video lainnya. Bunganya paling kecil, walaupun sebenarnya ada rahasianya yang buat sebenarnya Amarta bisa punya bunga paling besar. Yang agak sulit dihitung, nanti saya akan jelaskan. Tapi walaupun bunga tertulisnya paling kecil dari kisaran 10,5 sampai 11 sampai 12,5, tapi Amarta tingkat gagal bayarnya pun ternyata paling kecil. Lebih kecil dari invoice, dari PO, perusahaan-perusahaan ternama di peer-to-peer lending yang lainnya ternyata lebih mungkin gagal bayar daripada mitra-mitra Amarta. Oke, langsung sebelum kita cek aplikasinya, ini share pengalaman pertama saya aja karena saya baru mulai mendeposit uang di Amarta itu 19 Oktober untuk program nyimpan duit ini. Syarat membuka akunnya semua full online, ya normal lah, iktp, foto, selfie dan lain-lain normal, nggak ada yang aneh, sama dengan yang lain. Aplikasinya, kalau saya lihat aplikasi smartphone-nya biasa aja, tapi saya suka versi browsernya, menurut saya lebih baik, lebih informatif seperti itu. Dan mungkin sedikit yang penilaian saya dalam proses membuka yang Anda perlu tahu juga, mungkin Anda mengalami proses menunggu verifikasinya paling lambat dibanding peer-to-peer lain. Jadi Anda misalnya Anda mulai download aplikasi di tanggal 10 Oktober, jangan heran kalau baru tanggal 17 Oktober Anda bisa mulai mendanai. Itu sesuatu yang bisa Anda alami. Kayak gitu. Saya udah coba hubungi customer care-nya juga, fast respond. Jadi ya menunggu aja sedikit kayak gitu. Itu pengalaman pertama. Dari penilaian produk nanti kita bisa lihat lebih detail. Penilaian pertama, saya orang yang sangat suka beramal, sangat suka ikut program kemanusiaan, jadi ini membuat saya sangat tertarik. Jujur saya sangat jarang tertarik jenis-jenis seperti ini selain saham, karena saya hidupnya dari saham, dapat duitnya dari saham, saya kurang tertarik. Tapi ketika ngeliat Amarta, karena dia memberi kesan berbisnis dan beramal, ini memberikan kesenangan buat saya. Itu kesan pertama, berbisnis dan beramal, karena membantu orang-orang. Kita bisa lihat fotonya, kadang-kadang ibu-ibu tua yang kerjaannya ngasih makan ternak kambing di pedesaan, ada fotonya, kita bisa bantu mereka kayak gitu, dan kita dapat hasil juga yang nggak kecil. Juga jangka waktu pinjaman ini cukup lama ya, 50 minggu, setahun kurang lebih 50 minggu jangka waktu pinjaman, yang so far saya nggak ketemu yang lebih kecil seperti itu. Nilai investasinya dari bervariasi, nilai investasi dari 100.000 sampai 9 juta rupiah. Jadi 100.000 itu Anda harus crowdfunding, misalnya ibu ini butuh 5 juta plafonnya dengan bagi hasil 10,5%. Jadi ini bisa orang 100.000 sampai terkumpul 5 juta. Atau ada juga yang saya langsung aja yang nggak crowdfunding, langsung 5 jutanya didanai satu orang. Pilihan mitranya banyak, bisa ada sekitar dalam satu periode itu bisa sekitar 80, 90 sampai 100 mitra. Jadi banyak pilihan buat diversifikasi, banyak pilihan buat menilai dan lain-lain. Informasi tentang mitra ya biasa aja sih, nggak lengkap ya, oke lah, cukup.
Toh kita kan berpegangnya pada TKB 90-nya yang 99,62% kayak gitu. Terus proses pendanaan ya normal lah, dari waktu Anda deposit uang sampai pendanaannya dimulai, cicilan pertama dibayar ke Anda itu cukup ini. Ini tingkat suku bunganya. Jadi Amarta juga ngasih skor kredit, dan nanti saya kasih tips yang saya lakukan yang sedang saya coba dari skor kreditnya. Jadi skor kreditnya itu ada peminjam yang dikasih kredit A seperti ini. A itu 11,5%, A minus 12, B itu 12,5%, yang lain nggak ada. Jadi kredit ini dibangun berdasarkan dari algoritma Amarta yang dari riwayat pembayaran sebelumnya untuk yang udah pernah minjem, kehadiran dalam pertemuan kelompok, ketepatan waktu pembayaran, serta analisa psikometri atau analisa bisnis kemampuan membayar. Kurang lebih itu. Jadi intinya tim Amarta, algoritma Amarta mengukur, wah ibu ini rajin datang, bayarnya selalu lancar dan lain, nggak pernah telat, nggak pernah apa. Oke, dia dikasih rate A, maka dia bunga yang rate A itu bunganya 11,5%. Kalau gagal bayar, Amarta juga punya opsi asuransi dengan premi 1,5% dari nilai pinjaman. Jadi bunga Anda dipotong dari 11,5 jadi 10 misalnya. Dengan tanggungannya 75% dari total kerugian. Jadi kalau Anda minjemin 10 juta, 75%-nya akan dan nggak bayar serupiah pun, 7,5 jutanya akan dibalikin dengan premi 1,5% dari 75 juta itu. Dari 10 juta itu. Preminya 150.000. Kalau gagal bayar, Anda dapat 7,5 juta. Secara reward, orang statistik, orang saham, orang ini sebenarnya kurang worth it sih gitu. Kurang worth it dengan kalau TKB-nya 99,6% dengan bunga seperti ini, tapi tanggungan 75%. Tapi yes, itu pilihan masing-masing. Toh salah satu unsur yang sangat penting dari nyimpan duit adalah kedamaian. Kalau dengan ini Anda damai, pakai aja. Saya sendiri beberapa peminjaman saya pakai, sisanya enggak. Kayak gitu. Oke, langsung aja saya akan ajak Anda melihat aplikasi Amarta yang saya ini kan. Jadi ini versi browsernya, hilangkan saja muka saya. Oke, ini versi browsernya Amarta, Anda lihat. Jadi ini ada dashboardnya, ini total aset saya, ini dana tersedia, ini angsuran terbayar, ini oke. Jadi portfolio, kita buka portfolio dulu. Jadi ini orang-orang, ibu-ibu yang sudah saya danai. Misalnya ini yang saya paling ingat, pendanaan pertama saya itu Ibu Miss Nati dari Poiton, Purbolinggo, Jawa Timur. Kerjaannya itu pemungut sampah, daur ulang sampah. Dia minjem 5 juta dengan bagi hasil 12,5%. Dia itu kredit skornya B. Ada juga ini Ibu Miss Nati ini udah berhasil, coba ya. Dia tanggal bayar ini dia udah berhasil bayar sekali, cicilannya 100.000, pokoknya bunganya 12,5%, 12.500 sudah dibayar ke saya. Tanggal bayar 31 Oktober 2022. Jadi udah dibayar Ibu Miss Nati. Jadi kurang lebih seperti itu yang Anda lakukan. Ini portfolio Anda bisa cari lain misalnya. Ini Army Jaya kelas A minus, bisnisnya kerajinan tangan. Kalau versi handphone bisa dilihat fotonya, kadang-kadang saya lihat fotonya untuk memastikan ini kan, memastikan si orangnya kayak gimana, feel enak atau enggak dan lain kayak gitu. Oke, ini saya pakai terproteksi, saya pakai asuransi 1,5%, ada yang saya pakai, ada yang enggak, seperti itu. Dia enggak gagal bayar tanggal 31 Oktober, pokoknya 180.000 udah dibayar, 21.600 bunganya pun sudah terbayar, seperti itu. Jadi saya punya berapa mitra tadi? Saya sudah mendanai 22 mitra, dan karena saya mulai pendanaan 2 minggu lalu, seminggu lalu lah kurang lebih, para mitra-mitra ini semua sudah bayar. Mitra-mitra ini semua sudah bayar.
Semua nggak ada yang gagal bayar di hari pertama. Mitra-mitra yang saya danai semua sudah bayar gitu. Jadi saya dapat uang nih. Saya dapat uang. Tadinya uangnya udah habis. Saya punya uang 1.394.000 karena dari cicilan pokok dan bunga. Inilah yang membuat Amarta ini jadi bunga berbunga kan. Kayak gitu. Jadi bunganya fix 12,5% tadi ini kan. 12,5%, 11,5% sesuai dengan ratingnya. Tapi kalau di bank deposito itu dibayar semua setelah setahun 12,5%-nya. Kalau ini dicicil, jadi uang hasil cicilannya bisa kita bungain lagi. Kayak gitu. Bisa kita bungain lagi karena ini udah dibayar, uangnya udah cash. Jadi kita bisa danain lagi. Sementara yang 12,5%, yang 11,5% itu udah kan, ini akan tetap dibayar. Bulan depan Ibu Yulianti ini akan tetap bayar ke saya. Pokok yang diterima 120.000, bagi hasilnya 15.000 akan tetap dibayar bulan depan. Oke, dan satu lagi, kalau Anda lihat ini mungkin saya agak berbeda dengan yang lain karena nanti sambil benar. Kalau Anda lihat, saya paling banyak memilih yang rating paling rendah, yang rating B. Kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa saya merasa justru yang B lah yang paling menarik. Dengan bunga paling tinggi, kalau maupun bisa proteksi, jadi ditambah proteksi 1,5%, saya lebih prefer B ditambah proteksi 1,5% jadi 11% daripada 11,5%-nya kelas A tanpa proteksi. Kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan juga. Oke, sekarang kita mau habiskan dulu. Kan saya punya uang nih. Saya tadi punya uang 1.394.000. Saya mau cari dulu pendananya. Misalnya kenapa saya suka milih B? Misalnya saya kayak ini. Jadi ini profilnya Anda bisa lihat. Misalnya ini Ibu Muriati, plafonnya 7 juta, bagi hasilnya 875.000, 12,5% kalau kelas B, tenornya 5 minggu. Nah ini yang, jadi ini ininya. Profilnya, resiko pendananya sama semua, ya cuman gini aja, kalau versi HP-nya bisa lihat fotonya, feel good nggak minjemin ke ibu ini, sektor pertanian, di Blora nggak dijelasin tani apa, pekerjaannya buat beli pupuk, sektor pertanian ya udah. Nah seperti ini dan oke, jadi sebenarnya saya sebagai analis saham, saya tahu bahwa ya ini nggak cukup untuk Anda mengukur resikonya. Kayak gitu. Di marketplace itu ada filternya sebenarnya. Di filternya misalnya Anda lihat sektor apa, beli apa, dan lain-lain. Ya, yang kita jadikan pegangan lah ratingnya. Ratingnya B. Rating itu ditentukan dari kerajinan dia datang ke majelisnya, kemampuan dia bayar, dan lain-lain. Tapi menurut saya yang paling berharga dari semua ini, saya nggak bisa tahu seberapa besar resiko beli pupuk di Randu, Blatung, Blora, Jawa Tengah. Nggak mungkin tahu, saya nggak pengen tahu juga saya kesana untuk mengukur resikonya. Berapa persen gagal bayar. Tapi yang saya anggap sangat penting adalah riwayat pembayaran sebelumnya. Ini udah pendanaan keempat. Ini sangat penting. Kayak gini, ini 29 Januari 2020, 13 Januari dia bayar. 20 Januari dia pinjam lagi, 10 November dia bayar. 17 November dia pinjam lagi, 26 Oktober dia bayar, sekarang dia mau pinjam lagi. Kenapa ini penting? Karena artinya apa? Amarta kan pakai algoritma. Salah satu faktor penentu algoritmanya untuk menentukan rating adalah keterlambatan bayar. Indikator riwayat pembayaran untuk ini adalah dia pembayaran sebelumnya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini karena namanya juga resiko bisnis ya, kadang-kadang mungkin dia terlambat bayar. Tapi semua dibayar. Semua dibayar. Kadang-kadang terlambat 1-2 hari. 1-2 hari itu yang buat ratingnya tinggi. Jadi lucu, ibu ini sebelum dia punya track record dikasih rating A. Jadi kalau Anda mendanai dia pertama, Anda cuma dapat bunga 11,5%. Tapi mungkin ada telat-telat bayar, dia jadi rating B. Lucu, ibu yang sama, bisnis yang sama,
dengan track record. Kalau bagi saya yang penting itu track record, kan ada prinsipnya orang bisa berubah kalau udah dapat duit. Ternyata ibu ini so far dia melakukan dengan baik, jadi menurut saya ini sangat penting. Saya happy banget kalau ketemu seperti ibu ini. Dia udah 3 kali berhasil, dapat rating, sekarang dapat rating B, bunganya besar. Kalau takut saya pakai asuransi. Jadi ini yang membuat di portfolio saya mayoritas rating B. Karena bagi saya paling penting itu track record. Buat apa dia ratingnya A gitu? Buat ratingnya A tapi track recordnya belum ada track record kayak ini ibu. Ya itu malah ini kan. Dia belum pasti karena mungkin aja dia setelah punya duit dia hilang tuh dari majelisnya dan lain, kabur dan lain. Saya sih lebih prefer yang rating B tapi nah ini misalnya ini ratingnya A, bunganya 11, bagi hasilnya 11,5%, tapi pendanaan pertama dia belum pernah nyicil sekalipun. Saya lebih suka ibu tadi yang pendanaan ketiga dia udah nyicil 3 tahun, setiap minggu dia cicil 150 minggu dia cicil, udah terbukti melakukan itu dengan bunga lebih besar. Saya santap yang B daripada Ibu Della Triananda ini. Karena dari dagang bahan konstruksi, Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara, ini saya nggak bisa ngitung apa-apa. Saya cuma percaya algoritmanya Amarta dengan track record dia bayar. Jadi saya sih paling suka yang A, kayak gitu. Oke, sekarang kita habiskan aja uangnya 2 menit lagi sebelum ini. Misalnya cuma sayangnya Ibu Muriat, sayangnya yang kelas B itu nggak bisa crowdfunding, jadi dan saya nggak punya uang sebesar itu di ini, nggak punya lagi 7 juta karena kan modal saya udah fix, yang akan kita uji cuma 100 juta. Nanti istri saya aja suruh modalin Ibu Muriat itu. Jadi kalau saya nggak bisa karena saya udah komit modal akan 100 juta, modal saya cuma 1.394. Oke, kita cari aja sekarang. Mungkin yang kelas B bisa nggak? Kita lihat, kita pakai filter pendanaan crowdfunding, pendanaannya crowdfunding, kita lihat. Jadi hanya yang crowdfunding. Oh, ada yang A- bisa crowdfunding. Nah, kita lihat Ibu Puja Maharja. Oke, ini Lubuk Linggau pendanaan pertama kelas A-. Aduh, malas saya. Oke, enggak. Saya cari lain. Coba kita bisa pilih sektornya juga. Biasa saya sektor yang lainnya yang aneh-aneh dulu. Saya suka kalau di tukang sampah dan lain. Sektor produksi. Nggak ada juga. Peternak non produktif. Kok nggak ada ya? Yang lain-lain dulu. Oke, nggak ada. Semua sektor. Oke. Udah semua sektor aja deh. Dagang ikan. Pendanaan kedua. Sebelumnya A-, tetap A-. Dia ini Sinjai Sumatera Utara. Kita lihat lagi. Melati Bakri, dagang warung kecil. Belum pernah. Rosilawati. Nah, ini udah pendanaan ketiga dia A-, sekarang tetap A-. Dia dagang pakaian, ya itulah resikonya di Langkat Sumatera Utara. Nggak tahu itu di mana. Mari kita danain aja. Jadi ini contohnya aja, saya ambil contoh. Saya danain 300.000 Ibu ini. Ayo modalin. Nanti kita tinggal check out. Lanjut pembayaran. Nah, ini uang hasil bunga saya pakai uang cicilan, uang pembayaran ini saya pakai untuk mendanain yang lain. Ada voucher gratis kah? Nggak ada kayaknya. Oke, langsung aja bayar. Oke, gitu aja. Jadi gitu aja caranya. Menurut saya ini cukup menyenangkan, jenis investasi yang cukup menyenangkan. Nanti saya akan habiskan malam ini, hari ini atau besok saya akan habiskan. Oke, itu aja tentang Amarta. Kesimpulan,
penilaian tim ngatur duit tentang Amarta, jujur ini salah satu jenis investasi baru yang kami sangat suka. Beberapa tim tim ngatur duit udah beberapa udah coba gitu, penasaran sendiri gitu. Kayak gitu, bahkan saya ini udah menyarankan istri saya untuk mendanai juga, karena dia nggak cocok di saham, siapa tahu cocok ini ibu-ibu, nggak danai ibu-ibu. Sisi positifnya dari menurut tim ngatur duit ini mudah dipelajari. Jadi ini bukan instrumen investasi yang susah. Saya memberikan semua ilmu saya tentang Amarta, dan saya nggak yakin akan dapat ilmu lebih banyak lagi dari invest di Amarta, nyimpen duit di Amarta. Mudah dipelajari. Saya rasa semua orang bisa. Imbal hasil cukup tinggi, kan bisa berbunga tadi kayak gitu. Resiko paling rendah dibanding peer-to-peer lending yang lain. TKB 90 paling tinggi kalau Anda bandingkan Investri, Coinworks yang akan kita bahas. Memang bunganya lebih besar, tapi TKB 90-nya lebih rendah. Dan dibayarnya cuma pas jatuh tempo, nggak dicicil seperti Amarta. Ada opsi asuransi juga untuk mengurangi resiko. Jadi Anda mengurangi resiko gagal bayarnya bisa diversifikasi, karena Anda bisa nyicil 100.000 atau kalau punya 100 juta bisa dipecah. Jadi nggak mungkin uang Anda akan hilang semua kan, gagal bayar semua. Ada opsi asuransi, ada opsi diversifikasi. Jadi cukup menarik juga, ada ratingnya, dan menurut saya ini feel good investment. Saya nggak pengen gagal bayar, tapi kalau gagal bayar pun saya nggak akan sekesal itu ya. Yang gagal bayar kan emak-emak di desa mana lah. Saya happy tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta, makan di resto mewah, ya nggak apa-apa lah. Sedekah gitu buat orang-orang yang berusaha tapi mungkin gagal karena satu dan lain hal. Jadi menurut saya ini feel good investment, dan itu sangat penting dalam investasi. Itu sangat-sangat penting dalam investasi. Merasa hidup tenang, merasa nyaman, merasa berbuat baik, itu sangat penting. Kayak gitu. Itu sisi positif dari menurut penelitian tim ngatur duit. Sisi negatifnya, tidak ada opsi likuidasi tengah jalan. Jadi uangnya memang, ya kalau Anda invest 100 juta, kami invest 100 juta, tiba-tiba nanti bulan Januari, butuh banget duit 100 juta. Nah 100 jutanya itu nggak akan bisa cair. Karena akan dicicil selama 50 bulan ke depan. Paling Anda dapat 2 juta seminggu, 2 juta seminggu seperti itu. Jadi tidak ada likuidasi tengah jalan. Itu bedanya sama deposito misalnya. Itu bedanya sama saham. Meskipun cut loss ya bisa cair lah gitu, 90 juta misalnya. Kayak gitu. Itu bedanya. Ini karena nggak ada opsi likuidasi tengah jalan. Kalau Anda butuh duitnya tiba-tiba. Nilai pinjaman tinggi untuk pendanaan normal ya. Itu kalau yang mau asuransi, pendanaan full tadi kan antara 4 sampai 9 juta. Jadi cukup besar. Kalau modal Anda 10 juta untuk masuk Amarta, saya menyarankan Anda ikut crowdfunding. Jangan semua dimasukin ke mendanai satu ibu itu gagal bayar, Anda nggak ikut asuransi, hilang duit 10 juta Anda. Mendingan Anda nggak pakai asuransi, tapi Anda danain 20 pendana, 50 pendana, kalau mau 100 ribu kayak gitu, atau 200 ribu, jadi resiko Anda rendah. Anda akan merasakan TKB 90-nya berfungsi gitu. Jadi Anda nggak akan jadi ngerasa sial nomor 1 gitu. Enggak, satu-satunya yang sial dari 100 cuma Anda yang kena. Nah itu Anda yang kena, duit Anda habis kan kasihan. Jadi Anda pecah aja, nggak mengurangi kok. Cuma Anda lebih ini aja, asal istri nggak marah. Kalau yang cowok lebih banyak lihat ibu-ibu doang gitu. Nggak lebih susah, nggak banyak mikir kayak gitu. Dan opsi pendanaan crowdfunding yang 100 ribu, 200 ribu yang saya coba tadi itu nggak ada asuransinya. Itu aja. Jadi kesimpulan, instrumen nyimpan duit yang sangat menarik menurut saya. Dan akan sesuai untuk banyak orang, banyak keperluan. Kalau saham saya nggak bisa bilang sesuai buat semua orang, tergantung kesibukan dan lain. Ini saya lakukan, ini pendanaan tadi itu mayoritas saya lakukan di tempat tidur, sebelum tidur. Saya lihat, tek gitu kan. Udah selesai. Nggak butuh effort, nggak butuh analisa, nggak butuh ngelihat candlestick, ngelihat laporan keuangan, nggak, lihat foto, doain yang banyak rezeki ibu-ibu, udah gitu aja. Oke, itu aja tentang nyimpen duit di Amarta. Mari kita lihat hasilnya gimana 1 tahun ke depan.
Di minggu pertama dari 50 minggu, minggu pertama hasilnya memuaskan. Semua dari 22 mitra yang saya danai semuanya bayar tepat waktu. Happy aja so far. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya juga seperti itu. Dan update pendanaan di Amarta ini akan kami update setiap akhir bulan di channel-channel kami, baik di YouTube, di Telegram, di Instagram atau di TikTok. Ngatur duit. Jangan lupa follow, linknya ada di bawah. Oke, see you next time. Thank you.